Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa yang ada di rumah dan juga di kafe. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Irsad sebagai pembawa acara di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Ilham. Kali ini saya tidak sendiri, karena saya akan ditemani oleh Ibu Dr. Rini sebagai pembawa acara juga. Halo Ibu. Halo. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu? Alhamdulillah sehat. Dan juga di tengah-tengah kita ada kehadiran narasumber kita yaitu Bapak Dr. Haji Milhan, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan Otginsos, magister manajemen. Halo Bapak. Halo Irsad, apa kabar? Oke, kali ini program Bincang Santai Sehat bersama Dr. Milhan akan membahas mengenai kesehatan remaja milenial. Ada yang mengatakan generasi milenial adalah generasi muda yang berusia sekitar antara 18 sampai 38 tahun yang hidup dalam dunia, yang dipenuhi oleh peralatan elektronik dan juga online. Oleh karena itu, sebagian besar dalam bersosialisasi melalui daring. Nah, pentingnya peran untuk menjaga kesehatan remaja di masa sekarang. Baik, kita akan bertanya-tanya langsung dengan narasumber kita ini, Bapak Dr. Milhan. Dok, bagaimana sih mengenai kesehatan remaja saat ini, Dok? Saya meralat dulu ya apa yang disampaikan oleh Kak Irsad ya. Kalau remaja itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, remaja itu adalah usia antara 10 sampai 18 tahun. Jadi itu ya. Itu yang dikatakan remaja. Jadi itu yang dikatakan kaum milenial tuh lebih ke arah sana. Antara 10 sampai 18 tahun di mana terjadi perubahan fisik dan psikologis si remaja ini dari anak-anak berubah menjadi mengarah kepada dewasa, ditandai dengan misalnya dengan adanya perubahan suara yang lebih bass pada laki-laki, tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis, dan di daerah-daerah tertentu yang pada wanita tandai dengan menstruasi awal atau menarche, kemudian mulai tumbuhnya payudara, kemudian juga ada baik yang remaja laki-laki maupun perempuan biasanya ada ketertarikan dengan lawan jenisnya. Itu Mas Irsad. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya Bapak. Gini dok, saat ini kan usia haid pertama anak perempuan itu kan sekarang nih lebih awal ya, lebih maju. Ada yang kelas 3, kelas 4, kelas 5 SD itu sudah banyak yang haid. Beda dengan zaman saya dulu tuh dok, itu teman-teman kami waktu dulu itu sekitar kelas 1, kelas 2, SMP. bahkan kelas 3 SMP dok, baru dia haid. Nah ini ada pengaruhnya nggak dok? Lebih cepatnya masa waktu haid pertama pada remaja ini untuk pengaruh untuk kesehatan reproduksinya yang akan datang itu dok? Ya Bu Rini, jadi begini, kalau untuk usia dari indung telur itu ya memang dia ada batasnya sampai sekian ratus kali mengeluarkan sel telur. Jadi semakin dini dia menarche atau kehamilan awal semakin awal, haid awal lebih dini, lebih dini dari biasanya, dia juga akan menopause-nya lebih dini tentunya. Oh gitu ya dok. Ya, kemudian juga karena terpapar hormon estrogen lebih awal, dia cenderung mungkin terjadi peningkatan hormon estrogen lebih awal terpapar hormon estrogen, ada kemungkinan juga ada gangguan di payudaranya, misalnya tumbuh benjolan di payudara ataupun ada masa atau semacam ya, tapi tidak mesti seperti itu. Oh ya, apakah itu salah satu, kan sekarang lumayan meningkat kan dok ya, kayak kasus-kasus kanker, kasus-kasus benjolan abnormal, apakah juga mungkin salah satu? Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin ada juga pengaruhnya dengan, kan sekarang konsumsi anak-anak sekarang kan junk food ya dok? Iya. Kebanyakan, apalagi anak-anak sekolah itu kan dia jajanannya seperti itu. Ya, ini ada juga yang sekarang istilahnya disebut dengan generasi micin ya, mungkin ya, itu kaitannya dengan generasi micin, di mana makanan-makanan tadi yang lebih banyak mengandung
penyedap rasa, dan penyedap pengawet ya, rasa Dok? dan pengawet, sehingga memudahkan terjadinya perubahan-perubahan sel. Itu mengaruh ke hormon juga berarti, Dok, ya? Iya, dan gangguan hormon juga. Mau ini, mau lebih tahu tentang micin, apa nanti aja, apa mau tanya lagi, atau mau saya jelaskan lebih lanjut tentang micin? Bisa aja lanjutkan aja, Dok. Oh, iya. Sekalian aja, Dok, kita. Micin tadi, generasi micin ini kan yang sejak 2019-2020 bahkan ada filmnya ya. Ada generasi Film micin. generasi micin itu kan singkatan dari untuk ini ya sebenarnya istilahnya nama lain dari monosodium glutamat MSG, ya. ya, MSG. ya. Monosodium glutamat itu adalah penyedap rasa pada makanan, di mana dengan diberikan itu masakan apa aja terasa lebih enak gitu. Jadi cenderung setiap makanan ditambahkan itu, padahal itu merupakan salah satu zat kimia yang bisa berpengaruh pada kesehatan kita gitu. Sehingga bisa terjadi gangguan, bisa terjadi perubahan sel yang bisa menyebabkan mungkin benjolan atau kanker atau tumor. Bisa mengganggu karena dia cenderung merasa apa istilahnya makan yang ingin lebih enak, terus tentu juga akan menyebabkan obesitas, mungkin juga akan menyebabkan gangguan di tenggorokan, bisa perubahan sel-sel di tenggorokan, dan penyakit-penyakit lainnya yang mungkin bisa terjadi pada generasi-generasi micin saat ini gitu. Begitu Bu Rini atau Bang Irsad. Ya, terima kasih, Dok. Ini, Dok, kalau kita sekarang membahas tentang kesehatan remaja wanita nih. Biasanya kalau wanita itu kan ada yang namanya fase menstruasi, Dok. Nah, Ya. kadang kalau wanita itu sering sekali sakit perut, Dok. Apakah itu hal yang wajar, Dok, biasanya sakit perut? Sakit perut waktu menstruasi ya maksudnya? Iya, Ya. Sakit perut pada waktu menstruasi itu istilah kedokterannya disebut dengan dysmenorrhea. Ya. Dysmenorrhea. Nah, dysmenorrhea ini ada yang normal dan ada juga yang tidak normal. Oh, gitu, Dok. Kalau yang normal biasanya kan timbul rasa sakit 1-3 hari menjelang hari pertama menstruasi. Iya, betul. Jadi 1-3 hari sebelum timbulnya haid itu Ya. sakit. Dan biasanya hilang setelah 1-2 hari haid. Nah, dan ringan lah, istilahnya tidak sampai mengganggu aktivitas. Dan hampir semua dirasakan pada wanita seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau dia dysmenorrhea yang tidak normal, Normalnya juga. dysmenorrhea yang tidak normal, dia akan sakit terus. Nah, selama menstruasi sakit terus, bahkan ketika mau menstruasi dia gelisah sekali karena takut dengan sakit pada saat menstruasi. Nah, itu sudah tidak normal. Sudah tidak normal. Nah, sudah tidak normal, Bu Rini dan Pak Mas Irsad. Yang tidak normal itu apakah itu mendasari sesuatu penyakit yang lain atau gimana itu, Dok? Biasanya yang paling sering adalah disebabkan oleh kelainan pada rahim. Misalnya ada satu contohnya ada fibroid di rahim atau benjolan di rahim. Kemudian juga endometriosis ya. Tumbuhnya sel-sel endometrium yang seharusnya di dalam rahim itu tumbuh di luar rahim. Di luar rahim. Oh, Nah, jadi itu menyebabkan dia nyeri ya, gitu ya, Dok? Kalau kita operasi itu ya, endometriosis itu kelihatan seperti bintik-bintik di rahim. Bahkan saya bilang ini mirip jerawat. Nah, makanya kadang jerawat itu kan juga dipengaruhi hormon. Iya, betul, Sama Dok. itu dengan endometriosis itu seperti bintik-bintik merah, seperti jerawat saya bilang seperti itu ketika kita operasi itu. Jadi ketika hormon estrogen atau haid itu meningkat pada saat haid, itu aktif sel-sel endometriosisnya sehingga dia memproduksi namanya prostaglandin. Prostaglandin ini yang menimbulkan nyeri. Nyeri. Nah, Rasa ya nyeri itu ya, Dok? itu berlebihan dan itu harus diterapi, diobati. Karena kalau dia tidak diobati, sel endometriosis ini bisa
mengganggu proses kehamilan, artinya bisa susah hamil. Oh gitu ya Nah, dok. Berarti iya. kalau memang pas remajanya itu dia sering terjadi dysmenorrhea, itu berarti kita harus awas ya dok. Aware Iya, dulu, aware. harus awas Jadi karena kalau memang sering seperti itu, paling nggak kita konsultasikan dulu ke dokter Ke ya. dokter dulu. Ingat ya sobat sekalian, apa yang sudah disampaikan Pak dokter tadi. ya dia akan endometriosis itu bisa memfagositosis, ya bisa memakan sel sperma gitu. gitu ya, Dok? Ya, dan dia Habis mengganggu. jadinya ya dok, nggak sampai masuk ke sana. Ya bisa itu terjadi dan mengganggu ini juga kan siklus juga dalam menstruasinya. Seperti itu. Oh gitu dok. Kita jumpa lagi setelah jeda yang berikut ini, tetap di program Bincang Santai Sehat bersama Dr. Milhan. Teman-teman, kita telah melewati gelombang demi gelombang COVID-19 yang juga memaksa kita untuk merubah pola hidup dan aktivitas kita semua. Beradaptasi dan tidak lengah, itu yang harus kita lakukan. Tantangan COVID-19 yang kita hadapi saat ini didominasi oleh varian Omikron yang penyebarannya lebih cepat namun gejalanya lebih ringan daripada varian Delta. Tercatat kasus harian saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan puncak kasus harian Delta. Namun, angka kematian yang ditimbulkan jauh lebih rendah. Walaupun menimbulkan gejala yang relatif ringan, saya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi varian kasus Omikron. Bagi masyarakat yang terpapar dengan gejala ringan atau OTG dan tidak memiliki komorbid juga bukan lansia, diimbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, menggunakan layanan telemedicine jika tersedia, atau melaporkan diri ke puskesmas terdekat. Rumah sakit difokuskan kepada pasien yang bergejala sedang, berat, hingga kritis. Bagi lansia, anak-anak, orang dengan komorbid, dan belum divaksin memiliki potensi sakit kritis hingga kematian. Oleh karena itu, jangan lengah. Kita harus tetap waspada, teman-teman. Vaksinasi dan protokol kesehatan menjadi proteksi terbaik melawan Omikron. Mari teman-teman semua, kita imbau saudara-saudara kita untuk tetap disiplin mencegah penyebaran COVID-19 dengan melakukan vaksinasi lengkap, termasuk booster, dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Jumpa lagi di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan. Masih bersama dengan narasumber kita membahas mengenai kesehatan remaja milenial. Baiklah, kita akan lanjut dengan tanya-tanya jawab dengan bersama dokter kita. Dok, ini dok. Ya, Saya ingin bisa. bertanya nih dok. Pada saat remaja ini kan banyak nih dok yang
seorang laki-laki dan seorang perempuan itu kadang ada ingin menemukan rasa sayang, rasa cinta. Mungkin ibaratnya kalau zaman sekarang itu dok bahasanya pacaran dok. Nah, untuk pacaran itu bagaimana sih dok? Kadang kan banyak sekali tuh kejadian karena ingin berhubungan seksual gitu, rasa ingin ada yang berhubungan seksual gitu di antara yang pacaran itu, rasa ingin berlebihan gitu dok untuk dalam hal hubungan. Nah, bagaimana sih dok cara mencegah terjadinya hubungan seksual yang bebas itu dok? Ya, ini Bang Irsad. Jadi memang angka kehamilan di luar nikah saat ini meningkat ya. Dan saya sebagai dokter kandungan sering menemui visum ya, ataupun juga yang visum itu artinya kan salah satu pihak ada yang tidak setuju dengan, maksudnya ada yang menuntut lah, melaporkan. Tapi ada juga yang memang sama setuju lalu mereka menikah, yang dimana kadang ya terjadi hubungan di luar nikah sebelumnya. Jadi yang faktor utama untuk menghindari itu, yang pertama ya memang kita harus nilai agama penting ya, menanamkan dari nilai-nilai agama itu yang poin yang utama, bahwa melakukan zina itu sangat dilaknat ya oleh Allah. Itu yang pertama tanamkan, dan ini yang kita harus tanamkan kepada anak-anak kita, generasi kita. Yang kedua, bahwa kita harus jelaskan bahwa akibat menikah, akibat hubungan di luar nikah bisa mengakibatkan kehamilan. Kalau kehamilan yang timbul adalah rasa malu, ya, rasa malu, kemudian rasa stres, tertekan, yang bisa mengakibatkan rasa untuk menggugurkan kehamilannya. Kalau kita atau si pasangan ini mau menggugurkan, jelas sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan namanya abortus septik. Abortus septik itu adalah infeksi akibat mau menggugurkan kandungan. Dan itu sering terjadi, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi infeksi, angka kematian ibu yang terbanyak memang karena darah tinggi, kemudian perdarahan, dan yang ketiga adalah infeksi. Nah, salah satu infeksi ini adalah infeksi akibat aborsi yang tidak aman. Ya, aborsi itu bisa, tetapi ada namanya aborsi medisinalis yang dibenarkan karena misalnya kalau dia ibunya itu hamil, dia berakibat misalnya darah tinggi, berakibat yang mengancam nyawanya, itu secara medis, secara undang-undang boleh untuk digugurkan. Tapi yang di luar itu bisa namanya itu menyebabkan aborsi kriminalis yang salah secara hukum maupun dari segi kesehatan berbahaya bagi sang remaja yang mengandung ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi agama, yang kedua adalah tahu akibat kehamilan, artinya kita memberikan pendidikan bahwa itu berbahaya jika hamil di luar nikah. Yang ketiga, untuk mencegah ini juga peran orang tua di dalam pengawasan. Jadi pengawasan gadgetnya, pengawasan pergaulannya, ya, harapannya bisa mencegah mereka untuk bisa berbuat yang dilarang oleh agama. Mungkin seperti itu. Kalau di zaman sekarang ini kan dok agak jarang ya sekolah-sekolah itu membedakan istilahnya kelas antara perempuan dan laki-laki. Mungkin salah satunya kita bisa mungkin sekedar ini ya usul mungkin kali pada pemerintah bahwa untuk mencegah terjadinya seks bebas, pergaulan yang bebas ini adalah memang membedakan perempuan dan laki-laki itu tidak dikumpulkan dalam satu kelas. Apakah bisa seperti itu ya dok? Karena kan zaman sekarang itu jangankan di kelas ya, sambil kita main gadget aja anak-anak sekarang dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar kita.
Mungkin Iya, seperti itu bisa kali, Dok. bisa Bu Rini. Jadi bisa saja itu dilakukan. Seperti beberapa sekolah Islam kan seperti itu. Iya. Ada kelas khusus laki-laki, kelas khusus perempuan untuk bisa lebih. Jadi membatasi pergaulan antara ya. laki-laki dan perempuan memang Dan itu juga tidak mengganggu iya, prestasi betul, belajar. iya. Kemudian Dok, terkait dengan seks bebas juga Dok, itu kan ada beberapa penyakit yang memang berakibat selain tadi kan bisa hamil di luar nikah karena dia melakukan hubungan sebelum menikah. Kemudian kan ada penyakit-penyakit menular yang bisa timbul, istilahnya muncul akibat pergaulan bebas itu sendiri Dok. Ya, bisa banyak sekali. Salah satunya adalah penyakit gonore atau kencing nanah. Ya. Kencing nanah yang disebabkan oleh infeksi menular seksual ya. Ya. Yang kedua sifilis. Nah, juga itu bisa menular sehingga menyebabkan bercak-bercak atau luka pada daerah kelamin yang susah sembuh kalau tidak pengobatannya dengan benar. Kemudian yang ketiga penyakit HIV/AIDS. Ini yang Iya, Dok. belum ada obatnya sampai sekarang. HIV/AIDS kan sampai sekarang belum ada obatnya, hanya bisa yang ada antivirus yang sekarang hanya bisa membatasi atau menghambat virusnya, tapi tidak bisa mematikan ataupun menghilangkan HIV itu. Penyakit-penyakit itu Dok ada pengaruhnya nggak sih dengan kesehatan reproduksi? Misalnya kemampuan dia untuk hamil, misalnya nih si remaja perempuan dia terkena HIV atau terkena GO atau terkena sifilis, itu terkait nggak dengan istilahnya kemungkinan dia untuk hamil itu bagaimana? Yang jelas ada pengaruhnya. Yang jelas ketika sudah kena penyakit seperti itu kan, dengan ada gejala kencing nanah, ada nyeri atau luka di daerah kemaluannya, tentu ketika hubungan suami istri pun nanti juga terganggu kalau dia menikah nanti kan. Ya. Jadi mungkin dia dapat mungkin sebelum nikah misal, tentu dia akan terganggu ya untuk proses dia hamil. Kemudian juga HIV/AIDS kan, HIV/AIDS juga bisa menular dari ibu ke janinnya seperti itu. Iya, betul. Nah, juga berbahaya. Jadi sangat berbahaya lah intinya. Kalau memang nikah memungkinkan untuk nikah ya lebih baik nikah. Berarti Dan gimana Dok? ya. Apa boleh nikah muda Dok? Gimana, Nah, Dok? jadi gini, nikah muda itu kalau secara undang-undang ya, undang-undang itu sekarang itu kalau nggak salah minimal sudah 18 ya. Kalau nggak salah ya, saya lupa ini dari Undang-Undang Mungkin yang Perlindungan Anak. sudah punya KTP kali ya Dok? Ya, Kalau yang 18 secara tahun. hukum ini ya, secara Ya, hukum 18 Indonesia. tahun. Heeh. Kalau sebelumnya kan 16 tahun ya. Sebelumnya 16 tahun, sekarang udah 18 tahun. Itu memungkinkan memang, tapi kalau secara medis, secara kedokteran itu yang bagus tuh 20 tahun. Karena organ-organnya sudah matang ya. siap, sudah matang, sudah terbentuk sempurna. Nah, kalau kurang dari 20 kan itu proses perkembangan pembentukan organ reproduksinya kan belum begitu bagus lah. Sehingga kalau menikah di usia yang lebih muda, kemungkinan terjadinya penyakit atau kesiapan baik secara fisik maupun psikis itu belum bagus istilahnya ya. Nah, banyak saya menemukan ketika hamil manjanya minta ampun ya kan, kemudian juga proses persalinan ketika kontraksi sakit sedikit aja sudah mau minta operasi karena mungkin hamil terlalu muda lah istilahnya. Belum lagi nanti di usianya, gitu ya, iya belum lagi di usia udah di atas 30 bisa rentan terjadinya CA cervix, kanker mulut rahim. Ya karena akibat mulut rahimnya sudah terpapar lebih awal dengan hubungan seksual sehingga lebih mudah terpapar juga dengan human papilloma virus ya yang menyebabkan terjadinya CA cervix gitu. Mengenai seks bebas nih Dok,
kadang kan ada tuh karena akibat dari pergaulan yang bebas, kadang ada remaja yang stres nih dok, kadang sering ingin melakukan aborsi dok. Itu sebenarnya apa sih dampak bagi kesehatan dok melakukan aborsi sendiri? Ya tadi saya sudah sampaikan kalau aborsi itu kan sangat berbahaya ya, karena dia bisa menyebabkan infeksi di dalam saluran organ reproduksinya, sehingga bahkan bisa menyebabkan nanah, perdarahan, kemudian juga bisa menyebabkan kematian. Akibatnya seperti itu. Tapi ada obatnya nggak sih sebenarnya dok untuk dari penyakit ini tadi yang akan dialami oleh dari saluran tersebut? Ya, kalau sudah kadar kumannya datang ke fasilitas kesehatan sudah sangat tinggi, bahkan yang namanya sampai septik ya. Septik itu sudah panas tinggi, kemudian kadar leukositnya tinggi. Leukosit itu sel darah putihnya yang untuk membunuh kuman itu sudah sangat tinggi, kemudian sampai gejala sesak. Nah, itu sudah parah. Kalau sudah sampai seperti itu agak susah. Biasanya kalau sudah septik tuh masuknya ICU. Kalau sudah masuk ICU kan Parah dok kemungkinannya iya, orang usia muda masuk ICU kan berat itu penyakitnya. Kalau dalam masih gejala ringan ya mungkin masih bisa lah ditolong, mudah-mudahan. Makanya kalau misalnya aborsi ya intinya jangan coba-cobalah. Kalau misalnya memang hamil ya kalau ya sih kita sangat tidak berharap untuk terjadi kehamilan di luar nikah. Tetapi kalau udah terlanjur juga ya saran kita ya memang menikah untuk ini supaya untuk menjaga kesehatannya seperti itu. Terkait kesehatan reproduksi nih dok, di zaman dulu kan dok, yang kayak zaman orang tua kita, nenek-nenek kita dulu kan dia menikahnya juga muda-muda ya dok. Ada yang misalnya mungkin kalau seumuran sekarang mungkin baru lulus SD itu sudah menikah. Nah tapi kok kita lihat fenomenanya, mungkin belum ada penelitian kali ya, kalau dulu itu banyak orang tua yang dulu itu kan dia menikah muda, kemudian anaknya banyak. Nah itu kok dibandingkan sekarang itu begitu, ada remaja yang hamil, ada yang kan sekarang ada yang anak SD ya, anak SD itu sudah hamil. Nah sudah heboh. Udah heboh. Nah itu gimana sih dok? Saya kalau ditinjau dari kesehatan sendiri, kalau secara kacamata awam ya dok, Ya. kan orang berpikir, oh dulu nenekku juga menikahnya umur 12-13 tahun, muda. Jadi belum begitu tua dia sudah punya buyut. Jadi sempat, kalau sekarang kan jarang-jarang tuh ya yang punya sampai buyut gitu dok. Iya. Itu ada pengaruh Ya dengan betul, apa ya? apa yang disampaikan betul. Tetapi dari dulu kan kita data ini kan, Nah, iya, mungkin data, karena data kita ya. tidak benar-benar valid ya. Kalau sekarang apa aja saja sudah didata kan, Iya, sudah dimasukkan data. Jadi data dulu yang kayak gitu udah kamu tuh nggak ada apa-apa gitu. Sebenarnya kalau mungkin di data ya juga sebenarnya ya mungkin juga Mungkin sama banyak aja ya dok. iya. Oh iya, mungkin Sama dengan maaf ini angka kematian ibu ketika beberapa waktu yang lalu sedikit gitu ya. Sekarang kok naik. kok naik sekali ya. Saya mungkin melihatnya karena datanya mungkin lebih ini, apalagi sekarang Lebih kan akurat. di zaman yang apa namanya? Digital. Digital, Terus laporan kemudian serba juga online gitu ya, serba Dok? online itu semua bisa langsung ini. Artinya tidak ada lagi data yang mudah ditutup-tutupi. Jadi sehingga sekarang kenapa data-data kok cenderung penyakit meningkat, angka kematian meningkat, ya mungkin karena data lebih lengkap lah. Oh, iya, betul. Kalau dulu mungkin ada miss-missnya yang yang belum terdata. Padahal atau dia gimana. meninggal mungkin karena penyakit waktu kehamilan, tapi tidak terdata karena dikira dia meninggal wajar. Iya. Mungkin. Oke, para pemirsa, menarik sekali kan pembahasan mengenai tema kesehatan remaja milenial kali ini. Mungkin kita akan lanjut ke berikutnya setelah jeda yang berikut ini. Tetap di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan.
bersama kita telah melewati gelombang demi gelombang pandemi COVID-19. Berdasarkan data update penanganan pandemi COVID-19 per Februari tahun 2022 ini didominasi oleh varian Omikron. Memang kasus varian Omikron naik melebihi varian Delta. Namun, keterisian rumah sakit dan angka kematian jauh di bawah tahun lalu. Dikarenakan mayoritas pasien terkonfirmasi Omikron memiliki gejala ringan, bahkan ada yang tidak bergejala atau OTG. Untuk masyarakat yang terpapar namun tidak memiliki gejala hingga bergejala ringan, sebaiknya melakukan isolasi mandiri sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan layanan rumah sakit yang diperuntukkan bagi pasien bergejala sedang, berat, dan kritis. Namun, perlu diperhatikan bagi lansia, anak-anak, orang dengan komorbid, dan masyarakat yang belum divaksinasi memiliki potensi sakit kritis hingga kematian. Oleh karena itu, vaksinasi dan protokol kesehatan menjadi proteksi terbaik melawan Omikron. Mari bersama-sama kita lawan Omikron dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi secara lengkap termasuk booster. Halo para pemirsa, jumpa lagi di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan. Setelah kita membahas-bahas dan bertanya-tanya dengan narasumber kita, sekarang kita akan mengajukan tanya jawab dengan para audiens yang ada di tempat. Oke, kita persilakan bagi para audiens yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Oke, saya akan pilih kakak yang ganteng, jas hitam, silakan bertanya kakak. Silakan perkenalkan dirinya, namanya dan alamatnya dari mana. Permisi Bapak. Kami Ya, silakan. sebenarnya datang ke sini tadi janjian sama teman. Terus kan kebetulan itu ada Bapak lagi memaparkan tentang kesehatan generasi milenial. Ya. Saya alamat ada di Dulang, Pak. Nama saya Rama. Ini menarik nih, Pak. Pertanyaannya. Kan anak muda sekarang ini termasuk generasi milenial juga masih ada yang suka mengkonsumsi alkohol dan segala macam. Itu apa efeknya bagi kesehatan tubuh untuk para pemuda, Pak? Dan khususnya untuk para ibu hamil bagaimana, Pak? Kalau sering mengkonsumsi alkohol atau minuman-minuman beralkohol. Terima kasih, Pak. Oh iya. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Rama, Pak. Rama. Rama. Nggih. Kak Rama, nggih. Mas Rama, Kak Rama atau Dek Rama. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Langsung saya jawab kah? Ya, silakan jawab, Ya. langsung aja. Apa akibat menggunakan alkohol ya? Iya. Pada ibu hamil, pada remaja? Pada Remaja dan sekalian mungkin ibu Pada hamil. remaja sekalian ibu hamil ya? Iya. Ya. Pada remaja ya kalau dia menggunakan alkohol ya, dia bisa, apalagi berlebihan ya, dia bisa mengakibatkan gangguan pada organ-organ di tubuh. Di antaranya adalah gangguan liver ya, liver atau hati. Nah, dia bisa merusak sel-sel hati atau liver, bisa mengakibatkan peradangan pada hati.
Kemudian juga bisa mengganggu pankreas. Dan yang berbahaya juga bisa erosi pada lambungnya sehingga bisa terjadi gastritis ataupun semacam luka pada lambung ya. Sering itu saya lihat dokter bedah operasi pada gaster atau lambungnya yang luka atau bocor itu. Nah, bahkan habis operasi akhirnya dirawat di ICU. Itu yang bisa diakibatkan oleh alkohol. Kemudian pada ibu hamil, ya alkohol juga bisa menyebabkan gangguan pada janin tentunya, dan juga pada ibunya sendiri dalam proses pembentukan janin. Bahkan bisa mengakibatkan kecacatan. Mungkin itu ya pertanyaan jawabannya. Kalau sedikit tambah dok, kalau misalnya rokok sendiri dok, kan kadang-kadang ya kalau di tempat kita mungkin perempuan agak jarang ya dok merokok, tapi kalau di luar di Jawa, di Jakarta, saya lihat tuh banyak. Jangankan remaja, saya lihat ibu-ibu nenek-nenek juga dia merokok. Iya, nah kalau dia hamil terus merokok atau dia tidak merokok wanitanya tapi suaminya yang merokok, nah itu pengaruh nggak sih dok sama janin yang dia kandung itu dok? Ya, merokok juga bisa mengakibatkan gangguan ya, makanya sudah penelitian itu, makanya di label rokok itu kan dicantumkan berbahaya bagi ibu hamil, karena sudah jelas-jelas ada penelitian ya, kandungan dari rokok itu ada tar, kemudian ada nikotin, kemudian ada aseton, ada formaldehid juga, itu yang bisa mengakibatkan gangguan pada ibunya maupun pada janin, jelas sudah itu ya. Oh iya dok. Termasuk gangguan pertumbuhan janin, bisa mengakibatkan IUGR, intrauterine growth retardation ya. Jadi gangguan pertumbuhan janin. Jadi usianya dengan berat badannya berbeda. Jadi beratnya lebih rendah. Sehingga berat badan lahirnya rendah, kemudian juga pada perkembangannya juga bisa menyebabkan yang namanya istilah sekarang tuh stunting ya. Oh iya, stunting ya dok. Berarti salah satunya selain gizi juga bisa Belum halnya ada itu juga ya. yang menyebabkan kecacatan dan sebagainya. Oh iya. Kalau misalkan asap rokok itu juga berbahaya banget nggak dok sih? Iya, sama lah. Sama aja ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Untuk Kak Rama, apakah sudah mengerti penjelasan dari narasumber kita? Sama-sama. Terima kasih. Baiklah para pemirsa, kita akan masih membuka satu pertanyaan lagi kepada audiens yang ada di tempat. Silakan yang ingin bertanya. Oke, baiklah. Saya menunjuk kakak yang paling cantik yang sedang baju merah, pakai masker merah. Nah, silakan kakak bertanya dari mana dan namanya siapa? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ferencia Jubaidah. Oke, saya di sini dari Kandangan, kakak. Panggilannya siapa? Ini bapak saya fans sekali sama bapak. Sampai-sampai dari Kandangan pak ke sini ya kan. Jauh-jauh ya? Dari mana? Ini Kandangan. pak ada yang ingin saya tanyakan nih. Dari mana? Kita kan Dari berbicara tentang psikologis remaja nih. Seperti yang kita ketahui, pada masa remaja adalah masa untuk mencari jati diri. Iya. Nah, ketika remaja mengalami sebuah masalah dengan teman, orang tua maupun pacar, biasanya remaja itu sering mengalami stres, Pak. Bahkan depresi, bisa juga menimbulkan rasa ingin bunuh diri. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bapak adalah dari segi kesehatan nih Pak, bagaimana cara pencegahannya agar tidak terjadi hal tersebut? Sekian dari saya, terima kasih. Iya. Terima kasih. Siapa tadi panggilannya? Siapa kak? Siapa tadi? Mbak yang cantik tadi siapa namanya? Siapa kakak yang cantik namanya? Ferencia Jubaidah Pak. Ferencia dipanggil. Panjang sekali ya Dipanggil namanya ya. siapa? Panggilannya Pak? siapa Iya. mbak? Panggilannya Jubaidah. Panggilannya Ferencia aja Pak. Oh, Felicia. Cantik sekali namanya. Sesuai Terima dengan kasih. orangnya ya. Mbak Ferencia. Jadi bagaimana pencegahan supaya tidak mudah stres pada remaja ya? Jadi memang ada tipe manusia itu ada introvert, ada ekstrovert ya. Jadi salah satu untuk
mencegah atau menghindari stres itu mungkin kita harus lebih banyak bersifat ekstrovert ya. Jangan introvert itu dia tertutup, lebih mudah menyendiri, tidak mau cerita, ada masalah dipendam sendiri. Jadi untuk mencegah stres itu depresi, tipe yang ekstrovert mungkin lebih bagus ya dari penelitian itu. Jadi dia kalau ada masalah lebih baik segera cerita ke orang terdekat kita, misalnya orang tua, ke teman mungkin ya, dan mungkin ke ustadz kita, sehingga bisa hal-hal yang bisa menyebabkan, sehingga kita bisa ceritakan dan bisa dicarikan solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor kedekatan dengan agama mungkin juga berpengaruh seperti saya sampaikan di depan tadi. Kalau kita lebih kenal dengan agama kita, dengan agama apapun mungkin mengajarkan kebaikan ya. Yang kita Islam ya mungkin kita dengan mendalami Islam mungkin bisa lebih bagus lah di dalam hal untuk mencegah stres, bahwa setiap masalah itu ada solusinya biasanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak membebani manusia itu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Betul. Jadi ketika kita ada masalah, ketika kita ada problem, kita berusaha untuk mencari solusi, kita mencari pendapat orang lain yang bisa memecahkannya, insya Allah semua masalah bisa akan selesai ya. Sehingga termasuk para remaja ini. Jadi salah satunya yang tadi pertama agama, yang kedua tipe kita mungkin harus lebih terbuka, kemudian yang ketiga pengaruh orang tua, keluarga kita untuk lebih memahami kita juga perlu. Jadi mungkin para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar talkshow ini atau bincang sehat ini akan lebih membuka diri lah kepada anak-anaknya, kepada remajanya, bahwa ada anak-anak kita perlu orang yang mau mendengar mereka, mau mendengar curhat mereka tentang masalah mereka, keadaan mereka. Harapannya seperti itu ya. Jadi semua masalah bisa diselesaikan. Mungkin Itu Mbak Parents ya. Mungkin satu lagi ya dok, Ya, silakan, Bu Rini. istilahnya itu kan kalau kita bisa menerima apapun kondisi kita, istilahnya menerima takdir dengan lapang Iya. dada, istilahnya itu kan artinya segala permasalahan itu datangnya memang sudah ditakdirkan ke kita. Nah mungkin salah satunya mungkin itu ya dok ya. Iya betul, apa yang ditambahkan Iya. dokter ini bisa seperti itu. Bagaimana hati kita itu merasa lapang dengan segala apapun yang menimpa kita itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Misalnya kan daun yang jatuh pun tidak akan tanpa sepengetahuan Allah, tanpa sudah direncanakan Allah. Mungkin salah satu itu kali ya. Betul betul. Terima kasih dokter ini menambahkan. Gimana Mbak Perensia? Bagaimana Kak? Kakak yang cantik, bagaimana? Sudah paham? Baik. Terima kasih kepada penjelasan dari narasumber kita. Mungkin kita jumpa lagi setelah jeda yang berikut ini. Tetap di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milha.
paling penting adalah vaksinasi, karena tadi vaksinasi akan memegang kunci ya untuk kemudian mengendalikan laju penularan tadi. Jika melihat data kumulatif dari 21 Januari sampai dengan 6 Maret 2022, 70% dari 8.239 pasien yang meninggal di rumah sakit adalah belum mendapatkan vaksinasi lengkap. Saat ini Provinsi Bali dan Yogyakarta menjadi 2 provinsi yang telah mencapai cakupan vaksinasi anak lebih dari 70%, baik untuk dosis 1 dan dosis kedua. Halo para pemirsa, jumpa lagi di program Bincang Santai Sehat bersama Dr. Milhan. Kali ini kita sudah berada di ujung acara kita. Sebelum menutup acara, kita akan mendengarkan sebuah quotes dari narasumber kita mengenai kesehatan remaja milenial. Silakan, Dok. Masa remaja adalah masa yang paling indah. Isilah dengan hal-hal yang berfaedah. Jangan lakukan hubungan yang dilarang di luar nikah. Insya Allah, hidup adik-adik remaja akan berkah. Baiklah, tadilah quotes the day dari narasumber kita, maka akan mengakhiri perjumpaan dan episode kali ini. Terus saksikan di program Bincang Santai Sehat Dr. Milhan di episode berikutnya. Saya Muhammad Irsad. Saya Dokter ini. Saya Dr. Milhan sebagai narasumber. Jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa dan salam kembali. Dadah. Dadah. Awalnya teman biasa, biasa menjadi suka, cantik parasmu menggoda, detak jantung bersuara, dirimu yang ku puja, dirimu membuatku jatuh cinta, inginku mengatakan I love you and I miss you. Lagi-lagi ku gak bisa tidur, lagi-lagi ku gak bisa makan, pikiranku selalu melayang, wajahmu ku selalu terbayang. Lagi-lagi ku gak bisa tidur, lagi-lagi ku gak bisa makan, esok lusa akan ku katakan bahwa aku mencintai kamu. Awalnya terbiasa, biasa menjadi suka, cantik parasmu menggoda, detak jantung bersuara, dirimu